Pak, ditunjukkan Pak, KTP-nya Pak. Kalau memang belum, nanti saya selesaikan juga. Barangkali Bapak punya hutang berapa, nanti saya komunikasikan sama teman-teman. Nggih, jenengan mantuk mawon nggih kula teng boten mriki nggih. Nggih, ngapunten. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi Mas. Jadi buka kelasane mawon dulu bilang teng iki. Setunggal nggih cek mboten. Saya dari sahabat yatim piatu. Oh, jadi kami bergerak itu untuk mengangkat kampung duafa yang tertindas. Nah, jadi ini semua dari rumah sakit telah kami bebaskan. Ini surat pernyataan jenazah. Ini kan saya lagi. Sudah saya ambil, sudah saya bayar semua senilai ini, jadi tanggungannya udah lunas. Nah ini sudah pernyataan kwitansi lunasnya. Terima kasih banyak. Pak, ditunjukkan Pak, KTP-nya Pak. Biaya pemakaman enggak? Monggo Mas. Nggih. Kalau ngapunten sing kata boleh ngrepotno kabeh ngoten iki. Saling membantu. Ngapunten sing kata nuwun untuk bantu napa-napa kalau wingi PMI nggih bantu. Kan iki wonten panjenengan. Matur nuwun sanget kangge Mas-mas ini yang media ini, terima kasih banyak. Nggak bisa ngasih apa-apa, mungkin hanya ini saja. Monggo. Jadi untuk sekarang udah nggak ada biaya yang terhutang Bang. Ya udah, nggak ada. Untuk biaya pemakaman. Ya yang paling anu ini memang kalau pemakaman udah itu sudah semua kok. Sudah semua. Saya sangat terima kasih sekali. Soalnya memang yang pertama saya utamakan yang ini karena saya kan yang butuh KTP-nya. Yang saya utamakan kan yang ini karena kan KTP-nya. Nah, ini kan sesuai biaya. Jadi udah nanti udah saya beresin semua masalah dari rumah sakit dan pihak rumah sakit titip pesan turut berduka sungkawa dan tanya apa
merasa takutnya pelayanannya kurang seperti ini. Cuma saya tidak memmasalahkan itu. Tidak, karena ya memang kini itu orangnya malu kan Mas. Mohon maaf, saya sebangga isan sama nyonya tuh udah bisa-bisa udah. Tapi ya gitu, kalau sama tetangga kita nggak bisa mau apa tuh malu gitu loh. Nggak mau ngerepotin orang. Nggak mau ngerepotin orang. Bahkan seperti kemarin saya kenapa sih malam langsung keluar ngurus sendiri, karena sebelumnya orang-orang udah banyak yang bantu mengumpulkan uang kasihkan penyanyi. Malu sendiri saya gitu loh, sungkan istilahnya. Makanya waktu nyonya terus gak ada, malamnya kan ditaruh di sini. Di sana sebenarnya udah kumpul, kita udah minta izin sama Pak RT, kan ngumpul semua di sana malamnya itu. Ada Bapak Kos juga. Artinya mereka merespon, saya minta izin untuk ngurus semuanya ini, dibantu Pak RW apa Pak Bapak Kos ya nunggu di sini. Jadi saya nggak tahu kalau kemarin kalau nggak salah Pak Lurah ngasih tahu katanya kok masuk berita, saya juga kaget, nggak tahu soalnya juga wartawan ternyata udah langsung ke media apa elektronik itu. Ya sebenarnya udah ada yang nunggu, Bapak Kos itu yang nunggu, jadi istilahnya nggak dibiarkan gitu. Saya kan jalan sendiri, artinya apa ya, alhamdulillah lah saya bisa jalankan semuanya sendiri, dari mulai nyari apa namanya, ya alhamdulillah lah, juga dibantu sama masyarakat karena saya dikasih izin untuk menempatkan jenazah ini. Alhamdulillah, apalagi sama mas-masnya ini, saya terima kasih banyak. Saya nggak bisa balas apa-apa, saya juga maaf loh ya kalau ada yang tanya-tanya terus saya tolak atau gimana, saya mohon maaf sekali. Kenapa? Ya saya nggak kepingin berlarut-larut gitu loh. Saya terima kasih banyak, ucapan saya hanya itu aja, nggak bisa ngasih apa-apa Mbak Mas. Untuk Masnya juga saya minta maaf, harus akhirnya harus repot-repot kayak gini. Udah jalannya. Saya anggap silaturahmi lah, saya minta doanya buat jenazah, buat mas-masnya ini. Saya terima kasih banyak atas silaturahminya. Artinya apa, ini tak anggap silaturahmi sebenarnya mas-masnya, bukan saya menolak Mbak ya, mohon maaf. Setiap kali ada pertanyaan bukan saya menolak, tapi saya anggap silaturahmi, terima kasih. Cuma ya itu tadi, saya dari awal saya ikhlas, saya bukannya ikhlas terus cerita terus enggak, tapi saya ikhlas mohon apa, bukan ini saya menolak untuk ditanya gitu, enggak. Saya terima kasih banyak, saya anggap mas-mas wartawan sama mbak-mbaknya datang ke sini tak anggap silaturahmi gitu loh Mas. Jadi saya juga minta doa untuk jenazah gitu aja sama saya. Berapa lama tertahan di rumah sakit KTP ini Mas? Kalau KTP ini ya mulai masuk pertama kali tanggal 14 itu. Mulai masuk tanggal 14. Terus ya dari situ belum bisa bayarnya sampai sekarang ini. Tadi barusan ada dari yayasan apa ini tadi Mas? Sahabat Yatim Duafa. Nah ini dari yayasan Sahabat Yatim Duafa. Ini tadi nggak tahu pas ini. Sebenarnya ini tadi saya kan ke Sidoarjo juga. Ngapain Mas? Sebenarnya ke rumah teman-teman. Maunya ya nyari pinjaman. Terus nggak tahu, saya tadi capek, sempat capek. Terus saya minggir jalan mau ngerokok gitu. Saya ambil gitar gini, nggak tahunya ada telepon dari kemarin yang datang ke sini, anggota kelurahan itu. Nggak taunya bilangnya, Mas mau ke sini. Saya bilang, loh Pak saya masih di jalan, ada apa? Ini ada teman-teman dari apa namanya yayasan Yatim Duafa ya katanya, mau ketemu Mas, katanya yang di rumah sakit itu sudah dilunasi. Dari situ saya kaget. Mas selama belum pelunasan cari pinjaman kemana aja Mas? Bukan cari ya, ini kan istilahnya apa? Iya, bukan cari. Dari kayak ke teman itu pernah kan uang saya juga dipinjam, maksudnya tuh ya saling komunikasi, apa kapan dikembalikan. Ada yang istilahnya aku mau pinjamannya dulu ya bukan masalah anu sih Mas ini. Sempat ada hambatan ketika KTP ditahan di rumah sakit, masih di rumah sakit? Kemarin terakhir itu buat surat pernyataan, memang ditanya sama rumah sakit bagian pengaduan, dikasihkan solusi, maksudnya kalau nggak bisa bayar minta aja surat nggak mampu di kelurahan, bilang gitu.
Cuma saya emang nggak enakan mas, nggak biasa gitu. Jadi kalau boleh saya minta apa namanya pembayarannya itu dicicil, diangsur lah istilahnya setelah 7 hari ini saya bilang gitu. Akhirnya ya ternyata disetujui. Akhirnya Mas ini terus tapi dari tebus gimana benar. Mas perasaannya gimana? Nggak bisa ngomong apa-apa, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak, apalagi sama mas-masnya ini, mas wartawan sama mbak-mbaknya itu yang datang. Bukan saya menolak untuk menjawab terus-terusan itu enggak, saya anggap silaturahmi, makanya saya setiap kali ada wartawan kesini saya minta maaf, makanya saya nggak mau jawab enggak, karena saya kepingin semuanya itu selesai. Capek soalnya saya seharian kemarin juga kan, saya di jalanan juga capek, seharian juga nggak makan, misalnya ngurus ini semua kan ya. Bukan berarti terus saya harus mengulang-ulang cerita gini, enggak. Saya kepingin jenazah juga istirahat tenang gitu loh, maksud saya itu gitu. Saya terima kasih banyak, ternyata ada yang melakukan penebusan ini dari Yayasan Yatim Du'afa ini, ternyata informasinya dari mas-mas wartawan gitu loh. Saya terima kasih banyak sama mas-mas wartawan juga atas semua yang dilakukan ini. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Pak, kalau boleh diceritakan ulang sedikit saja Pak, awal mula dari kejadian kemarin itu gimana toh Pak, sampai ibu sendiri sampai berada di kamar kos itu gimana Pak? Diceritakan ulang sebenarnya ada. Tapi ini sudah selesai Pak ya? Sudah selesai. Maksud saya mohon maaf, bukannya saya terus mengulang-ulang. Artinya apa ya? Semua pihak itu membantu lah istilahnya di sini. Saya terima kasih semuanya pada pihak-pihak yang membantu. Dari kelurahan juga datang ke sini, dari masyarakat juga perhatian juga ke sini, dari bapak dan ibu kos juga memberikan bantuan. Mereka udah maksimal, hanya saja saya itu juga kepingin membantu. Saya kan nggak bisa terus mereka membantu saya duduk di sini nunggu jenazah kan juga nggak bisa mas. Kenapa? Kalau saya hanya diem aja nunggu jenazah juga lah, gimana nanti orang lihat dari kemarin-kemarin kok dibantu terus. Pikiran saya tuh kayak gitu loh mas. Masa dibantu kok terus-terusan. Saya pikirnya gitu, makanya waktu jenazah di sini tuh saya langsung spontan itu. Spontan pertama itu ya karena memang ada keterbatasan waktu, saya janjian sama admin Rumah sakit ya, itu jam 6 harus ada pembayaran itu. Di samping itu saya juga langsung cari tempat pemakaman, cari informasi yang katanya gini. Akhirnya udah deal semua, udah jalan. Alhamdulillah sampai akhirnya yang terakhir kan ambulan itu. Walaupun di sini akhirnya saya itu ketemu sama Bapak polisi langsung di rumah sakit sana, saya nangis. Jadinya kan waktu itu pas posisi saya mau nunggu ambulan. Iya, nggak taunya dari belakang didahului sama kepolisian. Mas, keluar sebentar, ada saya keluar. Apa? Hanya udah dapat, katanya Pak butuh ambulan katanya gitu. Soalnya memang waktu sebelum saya ke rumah sakit untuk pinjam ambulan tuh memang saya udah informasi ke bapak sama ibu kos. Setiap kali tugas selesai saya informasi ke bapak ibu kos. Jadi riwariwi gitu mas istilahnya. Pak, untuk harapannya sendiri atas kejadian ini Pak, harapannya terakhir Pak, semoga. Harapan saya sih sebenarnya gini, ya keterbukaan lah istilahnya. Harus terbuka. Mungkin dari peristiwa ini kan hanya saya saja pribadi ya yang nggak enakan mungkin. Karena memang penyakit nyonya juga nggak baru gitu. Penyakit nyonya ini kan sudah lama disembunyikan gitu aja. Dia sama saya itu ceritanya juga sudah lama, cuma memang ditutup-tutupi. Tapi itu saya tahu, artinya mau nggak mau saya harus mengobati kan gitu secara rutin, secara bertahap. Kadang sembuh, kadang ngedrop lagi, kadang sembuh, kadang yang terakhir seperti ini. Jadi berangkat ke Sidoarjo jam berapa Pak? Jam berapa? Dari kemarin. Malam. Dari kemarin ya habis tahlilan itu kan saya kan ke kantor polisi. Terus habis itu setelah itu langsung kan ditanya sama kantor polisi, betul atau enggak gitu. Enggak Pak, aku gitu. Habis itu langsung ke Sidoarjo dari informasi. Oh, kalau Mas Hatip memang enggak, saya enggak perhatian detail pun Mbak. Soalnya karena karena Tadi bisa terjun ke sini mas awalnya? Awalnya kami tahu dari media. Pemberitaan. Ya. Terus? Terus kami mengambil tindakan, menghubungi pihak rumah sakit. Ternyata benar ada tunggakan sebesar 935.000 yang harus diselesaikan
dalam isi perjanjian selama 7 hari masa kerja. Nah, dan kami turun di situ untuk membebaskan biaya yang bersangkutan. Dan pihak rumah sakit juga udah menjelaskan kronologis kejadian, dan pihak rumah sakit udah berusaha semaksimal mungkin pemusaran, pemandian mayat. Setelah itu udah diserahkan ke pihak keluarga, dan pihak keluarga di waktu itu tidak bisa menyelesaikan biaya perawatan pasien, dan perjanjian selama 7 hari masa kerja. Berarti saat ini sudah itu mas, sudah lunas ya mas, dilunasi semuanya mas. Untuk biaya saat ini pihak rumah sakit sudah tidak punya biaya, keluarga tidak punya tanggungan lagi di rumah sakit tersebut. Sudah saya bebaskan dengan saya memberi perjanjian kalau memang ada apa-apa untuk menghubungi tim kami. Yang menebus itu siapa mas? Dari uang dari terkumpul dari para donatur yang bergabung dengan relawan kami dari tim Sahabat Yatim Duafa Mojokerto.